Di video kali ini, saya akan membahas alur film yang diambil dari kisah pahlawan Thailand, yaitu, seseorang yang mempunyai julukan si pedang patah. Cerita ini, mengisahkan seseorang yang selalu menjadi korban bully sejak kecil karena hidup dalam kemiskinan. Namun, dia berhasil mengubah nasibnya menjadi sosok yang sangat berpengaruh di Thailand pada masa itu. Ikan hiu makan tomat, yuk langsung aja ke ceritanya. Pada suatu hari, terlihat seorang anak laki-laki bernama Tongdi, atau biasa dipanggil Chow oleh orang-orang. Saat itu, dia sedang berlari dengan sekuat tenaga untuk menghindari kejaran beberapa anak lain yang sering menjahilinya, hingga pada akhirnya, dia dilempar dengan batu hingga dia tersungkur dan terjatuh. Setelah berhasil kabur dari kejaran anak-anak yang menjahilinya, Chow tanpa sengaja melintas di sebuah lokasi di mana saat itu, dia melihat orang dewasa yang sedang berlatih ilmu bela diri. Chow pun merasa tertarik dan mendekati pelatih itu. Dengan penuh harapan, dia meminta pelatih tersebut untuk mengajari ilmu bela diri agar bisa menjadi lebih kuat dan tidak lagi dijahili oleh anak-anak yang selama ini membulinya. Beberapa saat kemudian, ayah Chow tiba-tiba datang. Saat itu, sang ayah terlihat marah dan tidak menyukai Chow berlatih bela diri. Ia merasa bahwa anaknya adalah anak nakal seperti anak-anak lainnya. Sang ayah pun lalu membawanya pergi menemui seorang biksu, dengan harapan, biksu itu dapat memberikan nasihat kepada Chow. Alasan sang ayah tidak menyukai Chow belajar ilmu bela diri, karena, ia menganggap bela diri itu sebagai sebuah bentuk kekerasan. Mendengar itu, Chow pun saat itu mencoba membantah perkataan sang ayah dengan mengatakan bahwa semua yang ayah kira tidak benar. Mendengar bantahan Chow, sang ayah pun marah, karena, walau bagaimanapun keputusannya adalah keputusan seorang ayah. Melihat itu, sang biksu pun hanya menarik nafas panjang karena ia pun tidak setuju dengan cara berpikir sang ayah. Kali ini sang biksu yang menasehati ayah Chow di mana ia mengatakan bahwa selama kita tidak menyakiti siapapun dengan sengaja, maka bela diri adalah hal yang wajar. Keesokan harinya, Chow kembali dijahili oleh anak-anak nakal yang selalu membulinya. Kumpulan anak-anak itu dipimpin oleh seorang anak bernama Munchen, seorang anak yang merasa dirinya hebat karena ayahnya dikenal sebagai orang terpandang di desa tersebut. Chow merasa sangat tidak suka saat diperlakukan seperti itu setiap saat, jadi, dia mencoba belajar bela diri dengan apa yang ada di sekitarnya. Akhirnya, dia membalas perlakuan anak-anak tersebut dengan cara mengganggu mereka, melempari mereka dengan batu. 12 tahun berlalu, sejak kejadian itu, sekarang kita akan menyaksikan Chow yang telah dewasa baru saja keluar dari rumahnya. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki kuda mendekat ke arahnya, dan ternyata, kejadian dari masa kecilnya terulang kembali. Saat ini, dia dikejar oleh pasukan berkuda yang dipimpin oleh Munchen. Pada saat itu, Munchen begitu marah dengan kejadian di masa kecilnya dan memiliki ambisi untuk membalas dendam pada Chow. Dia sangat bersemangat untuk menyuruh anggotanya mengejar Chow dan membunuhnya. Namun, situasinya berubah sebaliknya. Chow telah masuk ke dalam hutan dan dengan mudah menghajar beberapa orang anak buah Munchen, yang akhirnya menyebabkan peristiwa ini terjadi. Munchen mengalami kekalahan berulang kali dan dibuat malu di depan anak buahnya. Dengan terpaksa, ia pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada ayahnya. Namun, dengan tidak jujur, ia mengarang cerita kepada sang ayah dengan mengatakan bahwa Chow lah yang telah melukainya. Mendengar itu, Munchen merasa marah dan kecewa karena ayahnya malah menegur dirinya.
Ayahnya memberi peringatan bahwa jika Wen Chen terus mengganggu Chow, ia akan diusir dari rumah. Sementara itu, Chow telah diundang untuk bertarung sebagai petarung bayaran karena dia memiliki reputasi sebagai petarung tak terkalahkan di desanya, karena dia telah mengalahkan banyak petarung dengan cepat. Beberapa saat kemudian, di tengah riuhnya teriakan para penonton yang bersorak menyambut kemenangan Chow, tiba-tiba, suasana menjadi hening. Karena, seorang pria berteriak bahwa dia ingin bertarung melawan Chow saat itu juga. Dengan tatapan dingin, sang pria menantang Chow untuk bertarung tanpa senjata, dan akhirnya pertarungan mereka dimulai. Akhirnya, saat itu Chow mengalami kekalahan yang telak, hingga membuatnya tak sadarkan diri dan terjatuh ke dalam sungai. Sang guru silat alias bandar judi pun meninggalkannya Chow begitu saja, karena merasa Chow tidak dapat lagi diandalkan untuk menghasilkan uang baginya. Dalam keadaan tak sadarkan diri, semua orang pergi meninggalkan Chow. Namun seorang pria yang sedang mabuk dengan baik hati menolongnya. Ia merawat Chow dengan penuh perhatian hingga akhirnya Chow pun sadar kembali. Chow bertanya pada pria yang menolongnya, kemana perginya semua orang, termasuk guru silatku? Chow pun hanya bisa terdiam, tidak menyangka kalau guru silatnya akan meninggalkannya begitu saja. Kemudian sang pria itu berkata, dengan mengatakan bahwa setiap kali Chow bertarung, ia terlihat hanya asal menyerang lawannya tanpa mendalami gerakan dasar ilmu bela diri. Ia pun menyarankan Chow untuk mempelajari teknik-teknik dasar bela diri dengan mencari seorang guru yang bisa mengajarnya dengan baik. Setelah pertemuan itu, Chow merasa terdorong untuk meningkatkan kemampuannya. Akhirnya, Chow memutuskan untuk berkelana dan mencari perguruan bela diri di luar desanya. Kau หน่อยอะ มีฝีมือ แต่ที่มึงไม่ได้ร่ำเรียนวิ Singkat cerita, Chow tiba di sebuah desa dan melihat sekelompok orang sedang berlatih ilmu bela diri dengan penuh semangat. Tanpa izin dan sepengetahuan guru, Chow nekat masuk ke dalam barisan untuk ikut berlatih. Kemudian, sang guru silat pun terlihat bingung ketika melihat wajah Chow yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Kemudian, Chow dengan tulus menjelaskan niatnya yaitu untuk belajar ilmu dasar dan teknik-teknik ilmu bela diri. Lalu, dengan rendah hati memohon pada sang guru untuk menerima dirinya sebagai murid di perguruan silat itu, sang guru silat melihat keseriusan dan semangat yang terpancar dari wajah Chow. Akhirnya ia pun mengizinkan Chow untuk berlatih di dalam perguruannya. ฟักทองหวานๆจ้ะพ่อ สมกับคำคุย กำลังร้อนๆ หอมหวาน Sejak saat inilah dia juga mengganti namanya, dari Chow ganti menjadi Tongdi. Keesokan harinya, Tongdi mulai bergabung dan berlatih dengan murid-murid lainnya. Tanpa lelah, dia terus berlatih demi menguasai teknik dasar ilmu bela diri. Sang guru pun dengan sabar mengajari Tongdi beberapa teknik bela diri yang sebelumnya belum pernah diketahuinya, sehingga Tongdi terus menantang dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuannya, dan sang guru dengan bangga melihat perkembangan pesat dari murid barunya itu. Setelah berlatih selama beberapa minggu di tempat itu, sang guru ingin menguji kemampuan Tongdi. Ia meminta Tongdi untuk berduel dengan salah satu murid senior yang dianggap sebagai yang terkuat di perguruan tersebut. กูอยากจะเห็นฝีมือมึง Hingga pada akhirnya, Tongdi berhasil mengalahkan sang senior dengan memberikan beberapa pukulan hingga sang senior terjatuh. Namun, begitu pertarungan berakhir, Tongdi tidak menyadari bahwa sang senior diam-diam menerjangnya kembali tanpa ampun. Sang guru pun menegur Tongdi mengingatkan agar tidak pernah lengah dalam pertarungan.
dia juga menjelaskan bahwa pertarungan tidak dianggap selesai hingga lawan benar-benar tidak dapat melanjutkan pertarungan, karena lawan tidak akan pernah memberi belas kasihan. ตีงูต้องตีให้ตายไอ้น้องดีนี่ถ้าเป็นการต่อยกันจริง Suatu ketika, saat Tongdi sedang berlatih, dia tidak menyadari bahwa ada seorang pria yang memperhatikannya dari kejauhan. Ternyata, pria itu adalah seorang anak buah Wun Chen yang kebetulan sedang berkunjung ke desa itu. Setelah melihat kemampuan Tongdi, pria tersebut melaporkannya kepada Wun Chen. Mendengar itu, Wun Chen memutuskan untuk datang ke desa itu dengan membawa rombongan anak buahnya. Tujuannya adalah mencari Tongdi. Sesampainya di sana, Wun Chen langsung memerintahkan salah satu pengawalnya untuk menemui guru bela diri di desa itu. Namun, kedatangan mereka dianggap mengancam dan kurang sopan sehingga membuat sang guru marah. Akibatnya, terjadi pertikaian di mana pengawal tersebut mulai mengancam sang guru untuk menyerahkan Tongdi kepada mereka. ๆเป็นผู้ใดมีเหตุอันใด มาเยี่ยมเยียนบางประการเร็วสิพวกมึง Sebelum situasi semakin memanas, Wun Chen dengan nekat memaksa anak perempuan sang guru untuk menjadi istrinya. Namun, sebelum tindakan tersebut berlanjut, tiba-tiba Tongdi muncul dengan niat baik untuk menyerahkan dirinya kepada Wun Chen. Tongdi menyadari bahwa masalah tersebut tidak ada hubungannya dengan warga desa yang selama ini telah bersikap baik padanya. Akhirnya, Tongdi pun diikat dan diseret paksa oleh mereka. Terlihat sang guru pun tidak menerima perlakuan mereka yang memaksa salah seorang murid kesayangannya. Ia pun berbalik dan mengancam pengawal dengan janji akan membalas dendam suatu saat nanti. Pengawal pun tidak menerima ancaman sang guru. Akhirnya, Tongdi merasa marah dan tak terkendali ketika melihat penduduk desa diserang dan rumah mereka dibakar oleh rombongan Wun Chen. Hingga pada akhirnya, dia tidak lagi dapat menahan amarahnya. Dalam keadaan marah tersebut, Tongdi berhasil melepaskan ikatan tali yang mengikatnya, lalu membantai satu persatu anak buah Wun Chen dengan brutal. Setelah Wun Chen dan anak buahnya melarikan diri dari desa itu dengan keadaan kacau, Tongdi akhirnya memutuskan untuk pergi dari desa tersebut, demi menghindari masalah yang lebih parah yang dapat merugikan warga desa. Ia menyadari, kalau dia tetap tinggal di sana pasti akan menarik perhatian pihak berwenang atau musuh lainnya, yang dapat menyebabkan bahaya bagi dirinya dan penduduk desa. Dengan hati berat, Tongdi meninggalkan desa yang pernah menjadi tempat tinggalnya, berharap agar ia dapat menemukan kedamaian dan keselamatan di tempat lain. Sementara Wun Chen dan pengawalnya yang baru saja tiba di rumah, melaporkan kejadian itu pada ayah Wun Chen. Namun, laporan itu malah membuat sang ayah marah besar pada mereka. Harga dirinya sebagai seorang yang terpandang di desa tersebut terasa terancam karena tindakan bodoh dari mereka yang seharusnya bertanggung jawab. Akibatnya, Wun Chen dan pengawalnya merencanakan sesuatu yang mengerikan. Mereka berniat menculik dan menghabisi seluruh warga desa yang berpihak pada Tongdi. Sementara itu, Tongdi tengah berkelana untuk memulai kehidupan barunya. Namun tanpa disadari, ada seorang anak muda dari desa yang mengikutinya sejak awal. Anak muda itu bernama Bungkat. Selama ini, Bungkat sangat kagum dengan aksi bela diri Tongdi, sehingga ia memutuskan untuk ikut bersama Tongdi kemanapun ia pergi. Hingga tibalah mereka di sebuah desa, kita sebut saja desa Babakan, dan kebetulan bertemu dengan seorang gadis bernama Ling Ling. Gadis ini merupakan anak dari pemilik sebuah sanggar kesenian di desa tersebut. พอส่วนไอ้เนี่ยชื่อบุญเกิด ชื่อข้าเยี่ยงนั้นเด็ดค่ะอีหยอนบ้านเองนะสิสหายข้าเอง ข้านั่งดูนิ้วติดทันเลยตีลังกาได้หรือไม่ ข้าบุญเกิดจ้าแปะ Pagi itu, Bungkat yang tertidur di bawah pohon, dia terbangun karena dikagetkan oleh Ling Ling. Saat itu, Ling Ling memberitahunya bahwa Tongdi baru saja pergi dan meninggalkannya. Di tengah perjalanan, beberapa rombongan yang membawa kereta kuda melintasi sebuah hutan. Tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok perampok yang tak lain adalah Wun Chen dan anak buahnya. Tanpa belas kasihan,
Wun Chen dan kawannya membunuh para penjaga berkuda yang berusaha mempertahankan harta benda serta beberapa orang wanita yang berada di dalam kereta itu. Kekacauan dan kekejaman terjadi dalam serangan tersebut. Beberapa saat kemudian, salah seorang wanita bernama Lim Yung berani mencoba melawan dan membantu dalam pertahanan. Namun, situasinya sangat tidak seimbang, dan ketika semuanya tampak putus asa, tiba-tiba Tong Di datang untuk menyelamatkan mereka. Tong Di yang berhasil melindungi Lim Yung dan dalam prosesnya, tanpa sepengetahuan siapapun, perasaan cinta tumbuh di dalam dirinya terhadap wanita cantik tersebut. Sebagai tanda terima kasih atas pertolongan Tong Di, Lim Yung memberikan sebuah cincin padanya sebelum akhirnya mereka berpisah. ไม่ต้องพูดไม่ต้องขัดแหวนวงนี้ Eng bên con mừng tạc nữa. Perjalanan Tong Di pun dilanjutkan hingga akhirnya, ia tiba di sebuah desa. Seperti sebelumnya, Tong Di mencari dan menemui seorang guru perguruan bela diri. Ia memohon dengan rendah hati untuk diizinkan menjadi salah seorang murid di sana, dengan harapan, dia dapat mengembangkan kemampuannya dan ilmu bela dirinya lebih lanjut. ไอ้แดงนี่เห็นมันอย่างนี้นะ Setelah menunjukkan kemampuan dan keterampilan bela dirinya pada guru, akhirnya Tong Di diterima dan diizinkan untuk bergabung sebagai salah satu murid. Namun, ia sangat terkejut ketika melihat bahwa Bung Kat juga ada di sana. Ternyata, Bung Kat telah tiba lebih awal ke desa tersebut dan juga diterima sebagai murid oleh sang guru. ถ้ารำมวยครูบาอาจารย์ Tong Di terus menghabiskan waktunya dengan berlatih di desa tersebut. Dia belajar berbagai teknik pemanasan dan jurus-jurus dari sang guru. Hingga suatu hari, sang guru mengumumkan sebuah kompetisi antar perguruan yang akan diadakan di sana. Kompetisi tersebut merupakan kesempatan bagi siapapun yang memenangkannya untuk menjadi penerus perguruan dan mewarisi ilmu sang guru. Sang guru yakin bahwa Tong Di memiliki kemampuan dan kualitas dalam bertarung, sehingga dia pun dipilih untuk mengikuti kompetisi tersebut. Beberapa hari kemudian, saat kompetisi telah tiba, secara kebetulan Tong Di melihat seorang pria yang pernah mengalahkannya di masa lalu ketika ia masih menjadi petarung bayaran. Di babak awal, Tong Di menyaksikan petarung demi petarung mengalahkan lawan-lawan dari perguruan lain. Mereka terlihat begitu kuat dan perkasa, dengan tanpa ampun merontokkan lawan mereka. Salah seorang guru dari perguruan lain bahkan melakukan penghinaan dan meremehkan guru dari perguruan Tong Di. Namun, sang guru mencoba tetap sabar menghadapi penghinaan tersebut, hingga akhirnya, giliran Tong Di maju untuk bertarung. เท่านั้นเองเอาขึ้นโชว์อีกคน ไอ้ชึกไม่ ซื่อกว่าเสือ Dengan bekal ilmu dan jurus-jurus dari sang guru, Tong Di mampu mengalahkan satu persatu para petarung, sehingga orang-orang yang menyaksikan tidak dapat percaya dengan apa yang dilihatnya. Setelah kompetisi selesai, Tong Di dan Bung Kat berpamitan dengan sang guru. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari guru baru. Sang guru dengan terharu mengizinkan kepergian mereka dan memberikan secari kertas yang berisi teknik dan jurus bela diri untuk Tong Di sebagai kenang-kenangan dan bekal dalam perjalanan mereka. แค่เองคนเดียวข้าก็เอื้อมจะแย่ เอ้า เห็น เอามือเล็กเองมาได้ยังไง Di tengah perjalanan, mereka bertemu lagi dengan Ling Ling. Dia ingin bergabung dengan mereka, dan ternyata ada seorang pemuda dari desa lain yang juga ingin bergabung dengan mereka. Singkat cerita, mereka tiba di desa berikutnya. Di sana, mereka menemukan seorang guru silat yang suka minum dan mabuk setiap hari. Namun, sang guru ini memiliki keahlian luar biasa dalam menggunakan pedang. Bagi siapapun yang ingin belajar darinya, hanya diberlakukan satu syarat mudah, yaitu para calon murid harus memberikan minuman arak kesukaan sang guru. เอาไปปู ขอบใจปล่อยกูอยู่แค่3 คน
ให้พวกข้าเริ่มเล่นดาบกันเลยหรือไม่ พวกเมืองจะปลุกกูทำไมแต่เช้า Tongdi dan teman-temannya pun memenuhi syarat untuk diajarkan teknik menggunakan pedang, yaitu memberikannya arak pada sang guru. Meskipun dalam keadaan mabuk, sang guru tidak boleh dianggap remeh karena kekuatannya justru berada pada saat itu. Setelah syarat terpenuhi, mereka diajarkan cara-cara untuk menjadi mahir menggunakan pedang dalam keadaan mabuk. ใครจะเริ่มก่อนยังเรานะเว้ย มา มีแรง น่าสงสารครูแผน ข้าขอเข้ามานะครู เรา มาดีกว่ามั้งไอ้ทองดี ไม่จริงดอกท่านครู Setelah menyelesaikan semua pelajaran berpedang, Tongdi dan teman-temannya mengucapkan permintaan maaf dan memohon doa restu dari sang guru untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sebelum berangkat, sang guru memberikan hadiah istimewa berupa 4 bilah pedang yang ternyata dibuat oleh sang guru sendiri. Hadiah ini merupakan tanda penghargaan atas usaha keras dan dedikasi mereka dalam belajar dan menguasai teknik berpedang. Dengan penuh rasa terima kasih, Tongdi dan teman-temannya mengambil pedang-pedang tersebut dan berjanji akan menggunakannya dengan bijaksana dalam perjalanan mereka ke depan. เกิดมันออกมาจริงๆเนี่ยนะ ทางมาไกลแล้วหยุดพักตรงนี้ก่อนแล้วกัน โดนเสือฆ่าเป็นคนแรกเลย Kemudian berangkatlah mereka menyusuri hutan dan padang ilalang. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba, sang pembuat onar yaitu Wun Chen, kembali datang bersama anak buahnya. Mereka seketika menyerang Tongdi dan teman-temannya hingga membuat Bungkat tertembak di bagian dada. ข้าเจอเสือ Setelah melihat pengawalnya terbunuh, Wun Chen terlihat begitu sangat ketakutan. Ia pun berlari dengan sekuat tenaga meninggalkan mereka dari tempat itu. Kemudian, Tongdi pun segera membawa Bungkat menemui seorang tabib. Saat itu, sang tabib mengatakan bahwa luka yang dialami Bungkat sangatlah serius. ครับ ช่วยน้องข้าด้วยขอรับ มาแต่ท่าทางคงจะหนักเอาการ Setelah Bungkat sadar dari masa kritisnya, ia sangat berterima kasih kepada Tongdi dan teman-temannya. Tanpa bantuan mereka, dia yakin sekarang pasti sudah meninggal. Singkat cerita, Raja Thailand mengadakan kompetisi besar-besaran. Tongdi yang tertarik untuk mengikuti kompetisi, tanpa sengaja, bertemu kembali dengan Lim Yung. Lim Yung datang bersama ayahnya yang juga berpartisipasi dalam kompetisi itu. Namun, Tongdi terkejut saat mengetahui bahwa ayah Lim Yung adalah pria yang pernah mengalahkannya ketika ia masih menjadi seorang petarung bayaran di desanya. รู้จักดีเท่าไหร่ ดอกไอ้บุญเกิดท่านเป็นผู้ใหญ่แล้ว Babak awal pertarungan pun dimulai, dan satu persatu petarung menunjukkan kekuatan dan skill mereka masing-masing. Sampai akhirnya, tiba giliran Tongdi untuk bertarung. Namun, tak disangka, kali ini dia dipertemukan dengan ayah Lim Yung. Ayah Lim Yung menatap putrinya dengan penuh percaya diri, seolah-olah menyiratkan bahwa dia yakin akan memenangkan pertarungan itu. Sebelum pertarungan dimulai, Tongdi mencoba melakukan gerakan peregangan yang tidak diketahui oleh siapapun, bahwa itu adalah gerakan persiapan untuk hentakan mematikan dari seorang petarung Muay Thai. Ayah Lim Yung dengan sikap angkuhnya menghina gerakan tersebut dengan berkata, "Hah, apa gerakan pereganganmu ini? Kau pikir aku akan terkecoh oleh trik sepele seperti itu? Tunjukkanlah kemampuan sebenarnya jika kau berani." หวังใจว่ามึงคงมีฝีมือมากกว่า Setelah pertarungan sengit yang dimenangkan oleh Tongdi, sang raja menjadi penasaran dengan kekuatan yang dimiliki Tongdi. Kemudian, raja meminta satu pertandingan lagi dengan menurunkan seorang petarung andalannya yang tak pernah terkalahkan untuk melawan Tongdi. Sang petarung andalan tersebut memiliki postur tubuh gempal dan wajah yang sangar serta gahar. Namun, tanpa perlawanan berarti dari sang lawan,
Tongdi dengan mudahnya berhasil menjatuhkan pria tersebut hanya dalam beberapa pukulan saja. Kemenangan Tongdi menunjukkan betapa hebatnya kemampuannya sebagai petarung Muay Thai, dan raja pun terkesan dengan keahliannya. Semua penonton bersorak girang melihat kemenangan Tongdi. Tepuk tangan meriah mengiringi aksi hebatnya, bahkan raja sendiri terlihat kagum menyaksikan ilmu bela diri yang ditunjukkan oleh Tongdi. Raja lalu menobatkan Tongdi sebagai legenda petarung bela diri Muay Thai, sebuah seni bela diri yang mengandalkan pukulan dan tendangan serta sering menggunakan teknik penguncian di sekitar kepala lawan. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat mengsorakan dan mentepuk tangankan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini menjadi teman setia saat kalian sedang rebahan. Mari hadapi hidup dengan semangat, meskipun kita belum memiliki tujuan yang jelas. Percayalah pada diri sendiri dan mulailah sesuatu meski terlihat burik. Setiap langkah kecil akan membawa kita menuju kesuksesan yang gemilang. Ingat, tak ada yang sempurna di awal. Tapi dengan tekad dan usaha, kita bisa mencapai hal-hal luar biasa. Teruslah bergerak maju, dan raih impian-impianmu satu persatu. Ikan hiu makan tomat, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.